Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran daring seni budaya kelas 9. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang penyusunan naskah lakon. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama itu ada teknik penyusunan naskah, di mana teknik dalam menyusun naskah lakon pada dasarnya adalah menuliskan sebuah lakon tentang kehidupan yang bersumber naskah lakon tertulis atau tidak ditulis secara hukum sastra drama. Itu yang dimaksud dengan teknik penyusunan naskah. Di dalam praktek menyusun naskah lakon diperlukan suatu cara atau teknik penuangan gagasan dalam model atau bentuk tulisan. Adapun beberapa cara yang digunakan dalam kreativitas menyusun naskah lakon dilakukan dengan cara ada 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik menerjemahkan naskah lakon, di mana menerjemahkan merupakan salah satu cara atau teknik dalam proses penyusunan naskah lakon untuk proses pemenuhan pengadaan lakon dalam teater. Yang kedua ada teknik adaptasi dalam naskah lakon. Adaptasi dapat diartikan sebagai penyesuaian atau penyesuaian diri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kehidupan yang dihadapi. Ketiga, teknik sadur dalam naskah lakon. Pengertian sadur adalah teknik menyusun naskah dengan cara mengubah sebagian unsur karya orang lain menjadi karya kita, namun dengan tidak menghilangkan atau merusak unsur-unsur pokok lakon dari pengarangnya. Dan keempat itu ada teknik sanggit dalam naskah lakon Istilah sanggit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian bergeser atau menggeser sesuatu tetapi dalam satu hal yang sama. Terus ada unsur naskah drama. Di situ ada 2 Yang pertama itu ada unsur intrinsik drama. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik drama. Di mana unsur intrinsik drama adalah unsur-unsur pembentuk drama dari dalam. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur intrinsik itu ada 8 Ada tema. Yang pertama itu ada tema, di mana tema dalam drama merupakan salah satu unsur intrinsik drama. Pengertian tema pada drama merupakan ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Yang kedua ada alur. Yang dimaksud alur dalam drama adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama, mulai dari babak pertama hingga babak terakhir. Alur disebut juga dengan istilah plot. Umumnya alur cerita dimulai dari tahapan eksposisi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Yang ketiga ada tokoh. Yang dimaksud tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita.
baik itu tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Kalaupun tokoh protagonis berarti tokoh atau pemeran utama, yaitu pemeran baik. Sedangkan tokoh antagonis yaitu pemeran jahat dalam sebuah drama. Yang keempat itu ada latar atau setting ya. Latar terdiri dari tempat untuk menggambarkan lokasi drama, latar waktu untuk memberi info kapan terjadinya adegan dalam drama, serta latar situasi untuk menjelaskan suasana dalam cerita di dalam drama. Yang kelima ada dialog ya. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Dialog bisa terdiri satu tokoh dengan tokoh yang lain, bisa juga berupa dialog sendiri atau yang disebut sebagai monolog. Adanya dialog memberi penjelasan terkait jalannya cerita. Biasanya juga disertai gaya atau mimik wajah. Dan keenam, itu ada bahasa, di mana bahasa itu merupakan kata-kata yang digunakan untuk percakapan cerita drama. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang ketujuh ada konflik. Konflik itu adalah pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Dan yang kedelapan tuh ada amanat, yang tak kalah penting ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Itu yang termasuk dalam unsur intrinsik ya. Terus sekarang ada unsur ekstrinsik ya, di mana unsur ekstrinsik drama merupakan unsur-unsur pembentuk drama dari luar. Komponen-komponennya itu ada 5 yang mencakup ya. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang, kedua nilai agama dan kepercayaan, ketiga kondisi politik negara, keempat psikologis pengarang, dan kelima situasi sosial budaya. Ini beberapa langkah ya dalam penyusunan naskah lakon. Yang pertama itu menentukan tema. Jadi tema sebuah lakon tuh ya yang secara jelas dikemukakan dan ada yang sama-samar ya. Tema sebuah lakon ini bisa tunggal dan bisa juga lebih dari satu. Tema dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu apa yang diucapkan tokoh-tokohnya melalui dialog-dialog yang disampaikan serta apa yang dilakukan tokoh-tokohnya. Yang kedua yaitu menentukan konflik atau persoalan ya. Konflik ini inti dari cerita teater. Semua cerita pasti ada persoalan atau konflik. Oleh karena itu, pangkal persoalan atau titik awal konflik perlu dibuat dan disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Terus yang ketiga ada membuat sinopsis. Sinopsis ini ringkasan cerita ya. Setelah kita menentukan konflik pada cerita, hendaknya kita membuat rancangan gambaran cerita dari awal hingga akhir secara garis besar. Yang keempat ada menentukan kerangka cerita. Nah, di sini kerangka cerita itu merupakan unsur yang membentuk jalannya cerita mulai dari pemaparan awal, konflik, klimaks, anti klimaks hingga penyelesaian. Terus yang kelima ya. 5 itu ada menentukan protagonis, di mana tokoh protagonis adalah tokoh putih. Maksudnya putih ini tokoh baik ya, yang memiliki maksud dan tujuan yang baik, namun selalu dihalangi oleh tokoh antagonis, yaitu tokoh pemeran jahat. Dan yang keenam yaitu menentukan cara penyelesaian.
Mengakhiri sebuah konflik dalam cerita itu tidak mudah ya. Pada beberapa lakon ada cerita yang dapat diakhiri dengan baik. Nah, pada sebagian lakon diakhiri dengan sangat tergesa-gesa dan sangat dipaksakan. Bahkan ada pula yang bingung bagaimana cara mengakhiri cerita tersebut. Padahal akhir cerita yang mengesankan selalu ditunggu oleh banyak ton. Kita juga harus menentukan akan cerita tersebut akan berakhir dengan bahagia atau malah justru akan berakhir dengan sedih. Tentukan akhir cerita dengan lakon yang baik, logis, dan tidak tergesa-gesa. Oke, itulah tadi penjelasan tentang penyusunan naskah lakon. Semoga bermanfaat ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.